Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Safa Azra dengan NIM 203221015. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membangun lembaga pendidikan yang bermutu, kita harus tahu lebih dulu apa itu lembaga pendidikan yang bermutu. Lembaga pendidikan yang bermutu adalah institusi pendidikan yang mampu memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang tercermin dari 3 aspek utama, yaitu input, proses, dan output pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan bermutu juga harus mengelola sumber daya secara akuntabel dan profesional, mampu bersaing dengan lembaga lain, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi peserta didik, guru, dan masyarakat, memberikan manajemen mutu yang berkelanjutan dan terukur, serta memenuhi standar yang dijanjikan kepada para pemangku kepentingan seperti stakeholder, termasuk orang tua, dunia usaha, dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, mutu pendidikan adalah hasil dari perencanaan yang baik, pelaksanaan pendidikan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter baik. Penjaminan mutu yang berkelanjutan dan akreditasi menjadi mekanisme penting untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Upaya meningkatkan kualitas secara berkelanjutan melalui manajemen yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia kerja nantinya. Saya akan menjelaskan 3 aspek utama dalam lembaga pendidikan, yaitu input. Lembaga tersebut memiliki daya tarik yang tinggi sehingga jumlah pendaftar siswa meningkat dari waktu ke waktu, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Yang kedua, proses. Proses pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan efektif, menciptakan suasana batin yang positif bagi siswa dan guru, sehingga pembelajaran dapat berjalan optimal. Yang ketiga, output. Lulusan dari lembaga tersebut memiliki kompetensi akademik dan kepribadian yang baik, mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau siap bekerja, serta diterima dengan baik di masyarakat atau dunia kerja. Membangun lembaga bermutu. Untuk membangun lembaga pendidikan yang bermutu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek manajerial, sumber daya manusia, dan budaya sekolah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun lembaga pendidikan yang bermutu. Adapun langkah yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur sebagai arah dan tujuan lembaga pendidikan, sehingga seluruh warga sekolah dapat bekerja secara terarah dan termotivasi. Langkah yang kedua yaitu membangun tim kerja yang solid dan kompak dengan komunikasi terbuka dan kolaborasi yang baik antar guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Langkah yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, bimbingan, pengembangan profesional secara rutin agar metode pembelajaran selalu up to date dan efektif. Langkah yang keempat, menerapkan budaya mutu di lingkungan sekolah yang menekankan profesionalisme, keadilan, kolaborasi, dan penggunaan informasi kualitas untuk perbaikan berkelanjutan. Langkah yang kelima, mengelola sumber daya secara efektif, termasuk pengelolaan anggaran, fasilitas, dan teknologi pendidikan, agar mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal lagi. Selanjutnya yaitu langkah yang keenam, mengembangkan kurikulum yang relevan dan terintegrasi dan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan lain seperti seni,
olahraga, dan keterampilan praktis lainnya. Langkah yang ketujuh yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk menciptakan dukungan yang lebih luas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia nyata. Yang ketujuh, melakukan supervisi, evaluasi, dan pemantauan secara berkelanjutan untuk memastikan standar mutu terpenuhi dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data. Langkah yang kesembilan yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, di mana siswa merasa aman, termotivasi, dan didorong untuk aktif berpartisipasi. Langkah yang ke-10 yaitu pengembangan kepemimpinan sekolah yang lebih kuat, yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengambil tindakan proaktif dalam peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam membangun lembaga pendidikan bermutu? Yaitu yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah di sini sebagai menyediakan kebijakan, anggaran, sarana prasarana, pengawasan, serta memastikan penyelenggaraan pendidikan bebas dari intervensi negatif demi mencapainya mutu pendidikan nasional. Yaitu yang kedua, ada sekolah, termasuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Tugas mereka ialah memimpin dan mengelola sekolah, memfasilitasi pengembangan profesional guru, menciptakan iklim sekolah kondusif, mengambil keputusan strategi, serta memastikan pelaksanaan pendidikan yang bermutu tersebut. Yang ketiga ada guru. Peran guru di sini sebagai unjuk tombak proses pembelajaran, bertanggung jawab memberikan pengajaran berkualitas, mengembangkan kurikulum relevan, dan mendukung perkembangan kompetensi siswa. Orang tua siswa, peran mereka yaitu mendukung proses pendidikan melalui partisipasi aktif, memberikan dukungan moral dan sumber daya, serta berkolaborasi dengan sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya itu ada masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung pendidikan bermutu melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, musyawarah, dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dunia usaha dan industri. Dunia usaha dan industri berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan program melalui pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya media. Media berperan sebagai sarana informasi dan edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bermutu. Komite sekolah. Komite sekolah merupakan wadah representasi masyarakat yang membantu mengambil keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program pendidikan di sekolah. Itu yang terakhir, lembaga pengawas dan birokrasi pemerintah. Pemerintah melalui lembaga pengawasan dan birokrasi bertanggung jawab menyediakan kebijakan, anggaran, pengawasan, serta regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sebagai kesimpulan, keterlibatan semua pihak dalam membangun lembaga pendidikan yang bermutu yaitu merupakan sinergi penting yang saling mendukung dalam membentuk lembaga pendidikan yang bermutu. Partisipasi aktif dan kolaborasi dari semua pihak ini memastikan pendidikan tidak hanya berkualitas secara akademis, tetapi juga relevan secara sosial dan ekonomi. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Saya Salsabila Safa Azra, memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan. Dengan begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.